Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa setia podcast Semansade, aktual, akurat dan berkarakter. Bertemu dengan saya lagi di sini, host Bayhaki Aditya, yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan ngobrol seru nih kaitannya dengan salah satu event besar yang selalu ditunggu-tunggu oleh penduduk Republik Indonesia ya, tak lain dan tak bukan adalah event pemilu. Nah, tapi tidak hanya pemilu yang akan kita bahas, melainkan hal-hal menarik di luar kepemiluan itu. Ya, salah satunya adalah tentang pemilih pemula atau pemilih muda. Di depan saya telah hadir narasumber yang kompetitif, perwakilan dari KPU Kabupaten Demak. Selamat pagi, Bu Nur Hidayah. Selamat pagi, Mas Egi. Kayaknya ini semangat sekali ini. Selalu, Vida. Ya, Alhamdulillah. Ini masih kita diberikan kesehatan, sehingga masih bisa mengemban tugas dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi ini, Mas. Betul, melalui ngobrol-ngobrol santai seperti ini, ya. Bu Ida, Oke. Bu Ida, ini nama Hidayah. Saya Bu Nur Hidayah. Hidayah aja. Bu Hidayah. Ya. Oke. Bu Hidayah, ini topiknya cukup menarik. Memang jarang dibahas. Kalau kita bahas pun akan menarik dan ini pasti menjadi benefit bagi pemirsa podcast Semansade secara khusus dan masyarakat secara umum. Okay, yeah. Bu Ida. Nah, ini kembali lagi ke topik tentang pemilih pemula. Nah, Bu Ida, mohon maaf, untuk saya pribadi dan pemirsa podcast Semansade pasti juga penasaran nih. Nah, pemilih pemula itu maksudnya bagaimana Ibu ya terhadap kaitannya dengan event demokrasi? Ya. Terima kasih Mas Zaki. Jadi kali ini saya menjadi bintang tamunya podcastnya SMA 1 Demak ya. Semoga nanti berkelanjutan, tidak hanya saya tapi teman-teman, dan kita akan bincang, kita akan ngobrolin seputar tentang kepemiluan ya, tentang demokrasi itu sendiri. Dan kali ini memang sesuai dengan bidang saya ya, bahwa saya di KPU Demak memang mendapatkan amanat untuk menjadi anggota KPU Kabupaten Demak di bidang perencanaan data dan informasi. Kalau kaitannya dengan tadi hak konstitusi, melindungi hak konstitusi pemilih, ya di sini memang ini di bidang saya. Kemudian tadi Mas Heki diminta untuk saya memberikan paparan terkait dengan pemilih pemula itu ya. Jadi memang dalam pemilu atau pemilihan itu momennya itu kan ada pemilu dan pemilihan. Bedanya kalau pemilu itu adalah tingkat nasional untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR ya, di DPD ataupun presiden ya. Kalau pemilihan itu adalah pemilihan ya yang untuk memilih kepala daerah, misalkan memilih gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau wali kota dan wakil wali kota. Ini pemilu dan pemilihan. Berarti beda ya ternyata ya? Beda. Selama ini kan masyarakat awam tahunya ya semuanya berbungkus semua pemilu gitu ya. Ya memang ya enggak apa-apa kalau awam mengetahui pemilu dengan pemilihan sama, tetapi perbedaannya ada perbedaannya ya kan, sama-sama pemungutan suara atau mencoblos ya. Tetapi momennya itu yang dipilih itu berbeda, sama-sama wakil rakyat ya, tapi yang dipilih berbeda. Ada beberapa segmen pemilih ya, ada pemilih pemula, pemilih perempuan ya. Nah, kalau pemilih pemula itu adalah pemilih ya, warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ataupun lebih ya, kemudian atau sudah pernah kawin, yang sebelumnya itu belum menggunakan hak pilih ya, atau belum pernah mencoblos pada pemilu sebelumnya. Jadi dia itu benar-benar kayak kalau manten anyar itu benar-benar masih gadis begitu ya, sehingga belum tersentuh Mas, belum pernah disentuh, belum pernah menyentuh, ya belum pernah melakukan coblosan dalam pemilihan umum ya. Bingung dan grogi semua bukan? Nah, betul, makanya pilihannya banyak. Ya, perlu kita bicarakan di sini ya kan, supaya
ada bekal untuk pemilih pemula bagaimana hak yang harus dilindungi, hak pilih mereka harus dilindungi. Ini harus kita memang kawal terus ya, harus kita berikan arahan pendidikan terkait dengan pemilih pemula tersebut. Dan karakter-karakter daripada pemilih pemula ini tentunya sangat berpengaruh ya. Karena apa? Mereka tidak punya pengalaman, punya pengalaman ya. Dan biasanya itu karakter-karakter pemilih pemula ini adalah selain belum pernah punya pengalaman, dia itu biasanya memiliki antusias yang tinggi. Semangatnya tuh menggebu-gebu. Namanya aja pemilih pemula. Iya. Jiwanya tuh jiwa muda kan begitu. Meskipun yang namanya pemilih pemula belum tentu usianya muda ya, Bu ya. Ya, belum tentu muda. Kalau misal ada kasus atau studi kasus seperti misal warga negara asing usia 35 tahun baru menjadi WNI. Nah, ketika ada event pemilihan, kan dia punya hak. Ya. Ya itu bisa dikatakan pemilih pemula juga. Ya, syaratnya memang harus warga negara Indonesia. Ya, begitu. Dan bisa juga ini misalkan pemilih pemula dari mantan pensiunan TNI ataupun Polri ya kan, yang dulunya mungkin belum pernah memilih saat menjadi masyarakat sipil ya, karena nasib yang baik ya dia mendaftarkan, kemudian terpilih ya, belum pernah nyoblos, kemudian dia sudah tidak punya hak pilih karena dia statusnya TNI dengan ini kan nggak boleh ya, nggak punya hak pilih. Kemudian pada saatnya dia pensiun. Nah, kalau sudah pensiun warga sipil. Iya, harus didaftar, harus didaftar menjadi daftar pemilih atau pemilih pemula. Lah itu juga usianya juga sudah tidak muda lagi begitu ya. Ini juga masuk pemilih pemula. Jadi tidak hanya peserta didiknya Pak Haki itu ya, yang masih muda-muda itu. 17 tahun. Iya, betul. Iya. Jadi pemilih pemula itu bukan berdasarkan usia ya, tapi pengalaman mereka sudah pernah event karena dia belum pernah melakukan event itu. Gitu. Sehingga dikatakan pemilih pemula. Tadi selain antusias juga biasanya kurang rasional, Mas. Ya karena nggak punya pengalaman, dia biasanya kadang pemilihnya ikut-ikutan ya kan, ikut-ikutan siapa yang memberikan tawaran-tawaran atau kan memberikan iming-iming ya. Lah ini perlu kita kawal ya terkait dengan betul ini. Maka yang karakter-karakter dari pemilih pemula ini yang menjadi perhatian khususnya bagi KPU untuk sesering mungkin memberikan pendidikan pemilih ya. Bagaimana menjadi pemilih yang kritis, pemilih yang cerdas ya, pemilih yang menggunakan akal pikiran, rasio ya, untuk memilih wakil-wakil rakyat yang nanti akan memperjuangkan terkait dengan kesejahteraan yang ada di negara kita. Tapi ini. Boleh menggunakan perasaan juga nggak? Ya boleh toh. Kalau nggak menggunakan perasaan namanya nanti malah tidak manusiawi itu. Jadi pemilih pemula ini apakah memang sepenting itu dan memang memberikan dampak yang besar terhadap sebuah pemilihan? Ya, jadi memang pemilih muda ini kalau datanya KPU ya, dulu di pemilu 2019 ya, jumlah DPT KPU itu DPT daftar pemilih tetap. Nanti saya akan bercerita banyak lagi. Ini permulaan dulu ya. Intro. Iya, daftar pemilih tetapnya KPU Demak di tahun 2019 itu ada 877.343 pemilih se-Kabupaten Demak, Mas ya. Saya baru tahu, kaget loh ternyata daftar pemilihnya tuh 877.000. Iya, 343. Hampir 1 juta ternyata. Iya. Ada juga ya Bu ya Demak ya. Iya. Itu kemudian jumlah pemilih pemulanya ya. Ini ada 13.827. Artinya pemilih tersebut itu belum pernah nyoblos pada pemilu atau pemilihan sebelumnya. Kalau dilihat dari momen terdekat dari pemilu 2019 ini adalah Pilgub Jateng 2018. Jadi mereka sejumlah 13.000 sekian itu belum pernah mencoblos.
jumlahnya kalau diprosentase dengan jumlah DPT itu Oke. ada sekitar 1,58%. Itu lumayan juga ya. ya. Jadi kalau mereka sampai tidak menggunakan hak pilih karena tidak tahu bahwa ini ada pemilu, kemudian tidak tahu karena tidak pernah diberikan pendidikan pemilih, ya kan? Nah, ini sudah terlihat nanti yang tidak menggunakan hak pilih itu 1,58% loh, Mas. 13.000. Iya, Wah, betul. itu Padahal ini sangat potensial sekali Potensial, begitu, oke. dan mereka sangat digadang-gadang nanti untuk bisa menentukan masa depan daripada negara kita begitu, menjadi baik, menjadi tidak baik, atau kacau dan tidaknya itu adalah dari itu. Kemudian kalau kita lihat dari momen yang paling kekinian, yaitu betul. kemarin 9 Desember 2020 kita Betul. baru melaksanakan pemilihan bupati, ya, Bupati Demak tahun 2020 ya. Laras. Itu DPT kita jumlahnya itu 852.886 Naik lagi, Vi. Oke. pemilih. Ini pemilih mudanya ini lebih tinggi. Jadi ada sekitar 23.564. Jadi kalau yang pemilu itu sekitar 1,58%, Iya, yang di pemilihan itu ada 2,76%, ada sekitar 3%. Bayangkan, ini kontribusi dari mereka sebagai pemilih pemula ini ternyata cukup besar dalam DPT kita. Dan ini akan kalau misalkan nanti menjadi golongan putih, golput ya, kalau bahasanya dalam Apatis pemilu gitu ya. apatis Iya. ya. Ini nanti 3%, kurang lebih 3% akan ada masyarakat yang tidak menggunakan hak pilih. Dan ini pasti begitu. sebuah kerugian besar Betul, bagi sangat, negara, iya. bagi daerah. Makanya gitu ini ya. biasanya dalam konteks momen pemilu atau pemilihan ini, pemilih pemula ini dilirik ini sama peserta pemilu. Oh, iya. Kalau di DPR legislatif Iya. itu ya di DPR ya. Ini dan kalau di pilkada ya berarti calon bupati dan wakil bupatinya. Ini mereka mencari-cari konstituennya yang dari pemilih pemula ini. Dan memang tidak dipungkiri dominan pemilih pemula itu memang usianya muda ya, Bu ya. Iya. Jadi makanya kok cara-cara atau langkah-langkah para calon-calon untuk menggait suara itu menggunakan cara-cara kekinian ya, Bu. Iya, Agar betul. dilirik agar pemilih muda tertarik gitu ya? Iya, Oke. agar pemuda ini ya ketika memang yang ditawarkan dan yang tersuguhkan ini benar-benar sesuai dengan seleranya dia, iya, mereka dapat, akan iya. akan terus Nyantol gitu ya, Bu ya? begitu. Oke. Nah, Bu Ida ini juga menarik. Sebenarnya setiap kali event baik pemilu maupun pemilihan itu kan ada yang namanya progres. Nah, untuk progres pemilih pemula ini dari tahun ke tahun itu memang mengalami kenaikan, stagnan, atau justru mengalami penurunan dalam hal mereka memilih, Bu. Jadi perbandingan antara mereka memilih dengan golongan putih itu yang naik yang mana ya? Ya, jadi begini, memang kenaikan itu pasti ya, karena yang namanya pertumbuhan penduduk itu kan dinamis. Betul. Dan pasti setiap tahun itu meningkat ya, tidak malah lebih sedikit tapi mesti lebih banyak ya. Lebih Seperti banyak. kalau tadi sudah sampaikan dalam 2 momen saja ya, Iya. yang terakhir ini sudah ada kenaikan, Mas. Kenaikannya itu ya 2 kali lipat kali ya. lipat, betul. Yang pertama 1,58 dan yang kedua 2,76, hampir 2 kali lipat ya. Lah, ini adalah data-data ini yang pastinya akan kita menjadikan data evaluasi ya, untuk bagaimana strategi-strategi kita dalam membangun, terutama untuk pendaftaran pemilih begitu, ataupun untuk pendidikan pemilih ya kan. Karena apa? Hak pilih itu kan harus dilindungi, Mas. Oh, Ya, itu tidak sudah semua menjadi- warga negara hak pilih harus dilindungi. Ya, Berarti tidak. enggak begitu aja enggak ya, Bu? Oh ya? enggak, terus bahasanya karmu, kue milih Iya. karmu, ora karmu, enak Oh. cara bahasane wong Demak begitu ya. Iya, khas Demak. Bu. Iya. Tapi Harus- ada dilindungi. Iya, dilindungi. Ini masuk hak asasi manusia kan. Oh, Kalau iya, iya. dilihat dari regulasi kita di Undang-Undang
1945 jelas ya. Betul. Kemudian itu diturunkan lagi dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 juga hak memilih itu memang salah satu menjadi hak asasi manusia ya, yang bunyinya itu begini: setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dengan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi skema undang-undang ini kemudian nanti dalam KPU mempedomani atau kan melindungi perlindungan hak memilih ini adalah juga disinkronkan dengan apa yang ada di dalam pendaftaran pemilih, misalkan di pemilih pemula misalkan ya. Ini terkait dengan tahapan-tahapan harus disinkronkan dengan daftar pemilih itu sendiri atau daripada segmen pemilih itu sendiri begitu. Misalkan saja syarat utama hak memilih, dia harus warga negara Indonesia berumur 17 tahun atau lebih ya, dan atau sudah pernah menikah ya kan. Ini kemudian syaratnya adalah juga punya KTP elektronik ya kan. Oh, yang belum punya. Nah, kalau yang belum punya KTP elektronik otomatis belum bisa didaftar menjadi daftar pemilih kan begitu. Nah, makanya potensi-potensi tadi bagaimana KPU secara administrasi melakukan pendataan ini, sedangkan dalam undang-undang ya kita hak memilih itu harus kita lindungi ya kan, karena merupakan bagian daripada hak asasi manusia. Ini harus ada jaminan dan perlindungan kan begitu. Maka jaminan itu tadi karena salah satu cara administrasi KTPL, maka KPU harus memang berkoordinasi ya, menggandeng instansi terkait stakeholder, diantaranya salah satunya misalkan apa yang sudah dilakukan oleh KPU Kabupaten Demak dengan SMA 1 Negeri Demak ini, melakukan MUZU kerjasama terkait dengan pendidikan pemilih dan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan terkait dengan pendaftaran pemilih untuk bagi pemilih pemula begitu. Oh begitu. Iya, selain itu KPU itu ternyata menggandeng banyak instansi ya, tidak bisa berdiri sendiri. Iya, itu dalam rangka perlindungan hak pilih tadi, hak konstitusi warga negara. Yang kalau di SMA 1 ya berarti warga negaranya adalah pemilih pemula, karena di sini ada peserta didik mulai dari kelas 10, 11, 12 yang nantinya ada yang sudah berusia 17 tahun, ada yang lebih atau yang bahkan belum. Kalau yang belum itu berarti calon-calon pemilih potensial yang nanti pada event berikutnya. Ya, pada event berikutnya yang event terdekat ini Mas, ini tak kasih bocoran. Oh iya, kita tahu. Bocoran berarti harus pelan-pelan. Ya, bocorannya itu besok tahun 2024 kita ada momen namanya pemilu 2024 sesuai dengan hasil konsultasi KPU RI yang hari ini KPU RI belum mengumumkan jadwalnya, tapi hasil simulasinya ya, konsultasi terakhir itu diperkirakan ya itu tanggal 21 Februari 2020. Kemudian 2024. Kemudian nanti di tahun yang sama juga ada pemilihan, yaitu pemilihan kepala daerah. Kalau di Demak berarti pemilihan bupati dan wakil bupati Demak tahun 2024, dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah tahun 2024. Ini skala serentaknya besar sekali ya, Bu? Iya. Itu kalau pemilunya tadi di bulan Februari, kalau pemilihannya itu di bulan November 2024. Di tahun yang sama. Di tahun yang sama Mas, momennya itu momen politik ini ya, tahun politik ya. Tinggal 2 tahun lagi. Iya. Kalau bulan November itu memilihnya dalam satu coblosan milihnya itu 2, yaitu bupati dan wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur. Nanti akan mendapatkan 2 surat suara. Surat suara 1 adalah milih gubernur dan wakil gubernur. Surat suara 2 memilih bupati dan wakil bupati. Dan dipastikan nanti ke depan juga pemilih pemula tahun 2024 juga melonjak lagi kemudian. Pasti. Dan mulai sekarang dalam rangka itu Mas, KPU sudah punya skema tadi. Ya, skemanya tadi dengan menggunakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Artinya
DPT, tadi saya bicara Ya. DPT, Nah, ini sekarang DPT pemilihan bupati dan wakil bupati Demak tahun 2020 yang ditetapkan tanggal 16 Oktober tahun 2020 Iya. itu akan dilakukan updating setiap bulan. Setiap bulan. Iya, setiap bulan. Artinya apa? Bagi pemilih atau calon-calon pemilih yang kemarin belum didaftar dalam DPT, Iya. itu akan didaftar menjadi pemilih baru nanti pada pemilu 2024. Jadi jangan khawatir, mulai sekarang sudah dimulai nih pendaftaran pemilih. Gitu. Nah, kemudian kalau misalkan di DPT tersebut ada pemilih yang sudah meninggal, Nah, niku piye, ya, Bu? Nggih. misalkan dulu ditetapkan pemilih tanggal 16 Oktober 2020, Iya. tanggal 15 Oktober 2020 meninggal, Iya, niku ya, statusnya apa, Bu? statusnya itu akan dicoret, ya, akan dicoret. Jadi setiap bulan KPU itu melakukan rekapitulasi, melakukan updating pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Jadi misalkan yang meninggal tadi dicoret, yang sudah pindah Mas, ya sudah pindah di Kabupaten Demak, pindah di kabupaten lain, ya ini secara administrasi sudah mengurus kepindahannya dan KTPL-nya juga sudah berubah, Nggih. maka dia akan dicoret dari DPT-nya, sehingga nanti diharapkan pada saat pemilihan ataupun pemilu 2024 nanti kita itu sudah mendapatkan daftar pemilih yang nanti akan digunakan dalam proses pemutakhiran data pemilih pada pemilu 2024. Nah, pemutakhiran finalnya itu berarti kan harus jauh-jauh hari ya, Bu ya? Iya. Kalau pemilunya 2024 dan pemilihan juga 2024, berarti data mutakhir terakhir final tidak bisa diganggu gugat itu setahun sebelumnya gitu, Bu? Atau Oh begini, jadi memang ada tahapannya Mas. Oh iya. Jadi tahapannya itu kalau pemutakhiran data pemilih ya, penyusunan dan pemutakhiran data pemilih itu awalnya itu kan memang data berasal dari DP4 Mas. DP4. Ya, DP4 itu daftar data potensial pemilih pemilu. Ya. Kalau dalam pemilihan data potensial pemilih pemilihan. Jadi DP4 kalau disingkat. Data itu bersumber dari Kemendagri. Kemendagri ya, di dalamnya itu adalah data-data pemilih yang merupakan warga negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat, yaitu berumur 17 tahun atau lebih. Ya, yang sudah memenuhi syarat itu nanti Kemendagri akan berikan data itu kepada KPU. Ya, dari KPU akan dianalisa Mas. Dianalisa ya, kemudian akan disinkronisasi, akan dipadukan dengan data DPT pemilu terakhir. Kalau gitu. di KPU ya ada dua momen, di pemilu 2019 dan di pilkada 2020 atau di pemilihan 2020. Nah, DPT itu dari dua pemilu dan pemilihan itu akan menjadi bahan untuk sinkronisasi dengan DP4. Hasil dari sinkronisasi itu Mas, itu nanti akan diturunkan oleh KPU RI kepada KPU Kabupaten. Ya, KPU Kabupaten nanti akan dibuat dasar pemutakhiran. Kemudian dasar pemutakhiran seperti apa? Akan nanti kalau ini sudah dilakukan pemutakhiran data berkelanjutan, berarti yang disinkronkan tidak hanya DPT-nya tapi data yang sudah diupdate tiap bulan. Jadi tadi yang dari DPT kalau di Demak Oktober 2020 yang meninggal dicoret, yang pindah dicoret, pemilih barunya yang misalkan belum tercatat diinput ya dimasukkan, yang pindahan dari kabupaten lain juga yang belum didaftar di DPT-nya Demak dimasukkan, itu akan disinkronkan dengan DP4. Disinkronkan itu data-data yang masih ada di Kabupaten Demak yang memenuhi syarat sebagai pemilih, kemudian nanti akan dipetakan menjadi pemetaan TPS. Akan dipetakan kalau di pemilu 2019 kemarin jumlah TPS itu kalau di undang-undang maksimal 500 ya. Tapi karena kondisi. Kemarin serentak 5 surat suara itu di peraturan KPU itu
satu TPS jumlah pemilihnya maksimal 300. Nah, karena 5 surat suara Mas. 5 Ini surat kalau suara. 500 ini selesainya jam berapa? Kalau Kasihan panitia lokal, Bu. Kemarin Mas Heki jadi penyelenggara pemilu enggak? Pernah jadi KPPS enggak Mas Heki? Lokal desa. Ayo lokal Iya. kan? Pernah? Iya, Ya, pernah. berarti kan punya pengalaman nih. Ya, sampai larut-larut malam. Oh iya, hebat itu Mas Heki. Nah ini, kemudian kalau momennya pemilihan Mas, itu di Undang-Undang 10 tahun 2016 ya, Undang-Undang pemilihan pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota itu satu TPS maksimal 800. Tapi di kemarin karena masa pandemi ya, itu diberikan ketentuan KPU lewat PKPU peraturan KPU nomor 6 tahun 2020 itu maksimal adalah 500. Jadi setelah dipetakan Mas, kemudian tahapan selanjutnya itu dilakukan coklit. Coklit, Iya. Coklit itu pencocokan dan penelitian terkait dengan data coklit, data pemilih dan penelitian. Iya. Nah, ini bagaimana pada saat tahapan coklit ini perlindungan hak pilih, maka coklit itu ada namanya petugas pemutakhiran data pemilih atau PPDP. Petugas PPDP ini yang akan mendata, akan mencocokkan data pemilih. Jadi data yang tadi dari Kemendagri sudah sandingkan dengan pemutakhiran data berkelanjutan, Mas. Betul. Terus itu dipetakan TPS, kemudian dicocokkan, kemudian didatangi ke rumah satu-satu, kemudian dilihat ya KTP-nya, KK-nya, terus penduduk tersebut apakah masih berada di daerah tersebut, apakah sudah meninggal, apakah sudah ada yang pindah ya kan, atau ada bahkan misalkan di KK ada penambahan anggota dan sudah memenuhi syarat umurnya 17 tahun atau sudah pernah kawin dan seterusnya. Nanti kalau memang belum ada data di situ, jadi petugasnya itu sudah bawa data. Kalau ada data yang belum masuk ya dimasukkan begitu. Ini adalah dalam rangka tadi melindungi hak pilih, ya kan, melindungi hak pilih. Dan hasil dari tahapan coklit itu nanti secara berjenjang akan dilakukan rekapitulasi dengan menggunakan mekanisme pleno terbuka, Mas. Mekanisme pleno terbuka itu seperti apa, Bu? Ya, jadi pleno terbuka itu adalah suatu rapat ya yang dihadiri oleh penyelenggara pemilu dari tingkat bawah sampai tingkat paling atas ya, dan menghadirkan pihak-pihak eksternal, misalkan dari saksi peserta pemilu ya kan, menghadirkan tokoh masyarakat yang nanti akan direkap. Direkap artinya misalkan di desa ya, di desa itu nanti di pleno ditetapkan bahwa masyarakat di desa A ini ditetapkan jumlah pemilihnya sekian ribu, laki-lakinya sekian, perempuannya sekian. Nah, itu berjenjang dari tingkat desa nanti tetapkan, kemudian di tingkat kecamatan, kemudian di tingkat kabupaten ya, sampai tingkat provinsi dan nasional. Dan data-data itu, Mas, kalau dulu secara manual itu dilakukan audit. Salah satunya diumumkan, setelah ditetapkan diumumkan itu salah satu memberikan kesempatan kepada masyarakat, kepada publik untuk melakukan pengecekan apakah nama saya itu sudah terdaftar atau belum. Kalau begitu. Ternyata terlewati. Kalau terlewati silakan lapor kepada panitia terdekat di tingkat desa kan. Ya, kemudian kalau sudah jadi sudah diumumkan, kemudian nanti akan diperbaiki. Jadi ditetapkan diperbaiki. Jadi ada momennya namanya setelah tadi DPS. DPS diumumkan, diperbaiki ya, nanti di DPT. Jadi proses menuju DPT itu ternyata sudah melalui banyak proses. Ada diumumkan, kemudian ada namanya uji publik, Mas. Uji publik itu para tokoh setempat di desa itu dikumpulkan di balai desa, terus kemudian diberikan daftar pemilih, ya. Daftar pemilih itu dibacakan dan dicermati, ya,
yang dihadirkan itu ya ada RT RW ya kan, kemudian petugas-petugas yang melakukan pemutakhiran data pemilih, tokoh masyarakat. Jadi bisa melihat, oh ini tetanggaku belum masuk padahal sudah umurnya 17 tahun. Dia juga punya KTPL. Jadi prosesnya ini dalam rangka perlindungan hak pilih ini sudah sangat administratif sekali. Apalagi kalau kita lihat ini kesadaran masyarakat kita terkait dengan mendaftarkan pemilih atau mengecek dirinya apakah sudah terdaftar belum dalam daftar pemilih, ini sangat minim ya. Sangat bahasanya sangat pasif Mas ya, tidak terlalu aktif. Maka bagaimana KPU ya mengemas sebuah tahapan terkait pemutakhiran data pemilih itu benar-benar melibatkan semua stakeholder termasuk masyarakat. Makanya jenengan Mas Haki kalau pas mendengarkan radio itu ada sosialisasi KPU terkait dengan daftar pemilih, oh ya jenengan, oh ini berarti ikhtiarnya KPU, maka harus direspon dengan baik. Caranya ya tadi dicek apakah saya sudah terdaftar atau belum. Nah, kalau dulu ngeceknya datang di balai desa Mas. Dulu ya. Kalau sekarang zamannya kan sekarang zaman gadget ya. Ya bisa dicek melalui aplikasi genggaman dalam genggaman di Android. Aplikasinya namanya dalam genggaman. Namanya Lindungi. Kalau dulu Lindungi itu kan miliknya COVID ya. Kalau miliknya KPU namanya kalau dulu Lindungi Hak Pilihmu. Lindungi Hak. Nah, kalau sekarang Lindungi Hakmu. Nanti setelah ini Mas Haki silakan dibuktikan, ya kan? Mas Haki umurnya ini 16 tahun apa 17 tahun Mas Haki? 20 tahun. Lebih 7 tahun. Itu nanti bisa dicek ya, Lindungi Hakmu ya. Kalau Mas Haki itu sudah terdaftar ya berarti nanti di situ ada. Masukkan ada passwordnya, nicknya Mas Haki. Karena namanya Bayi Haki itu sekabupaten Demak banyak Mas. Ya kan, kalau tapi memasukkan passwordnya berupa nick ya kan enggak mungkin. Satu-satunya ya Bu. Ya, nick kan dipunyai hanya satu orang. Tapi memang ada kasus seperti ini Bu Ida. Maksudnya misal nih, saya kan sudah melewati periode pemilih itu 4 kali Bu, seingat saya. Nah, itu apakah ada kemungkinan sudah milih 4 kali ternyata terlewati itu juga bisa aja seperti itu Bu? Atau... Ya bisa saja. Kalau kemungkinan kan bisa saja. Maka supaya tidak terlewatkan ya itu harus ada memang proaktif ya, tidak hanya dari penyelenggaranya bahasanya yang sudah mengupayakan itu, tapi masyarakatnya apatis. Dulunya itu terdaftar tapi dengan beberapa kejadian misalkan sering merantau yang enggak pulang-pulang ya kan, kayak Bang Toyib itu sehingga ketika ada petugas datang ke rumah ini terlewatkan, dikira ini sudah pindah alamat begitu. Pindah permanen gitu. Permanen, padahal ternyata belum ya kan. Tapi mekanisme di pemilihan 2020 kemarin Mas, misalkan orangnya itu pas didatangi tadi dicoklit itu kok tidak ada ya Mas. Itu di aturan kami, di aturan KPU itu sudah mengatur untuk mengkonfirmasi kepada tetangga, saudara terdekat atau sampai kepada RT RW, memastikan apakah memang pemilih tersebut itu sebenarnya masih menjadi warganya atau sudah pindah. Nah, kalau yang namanya Pak RT itu kan semua tahu ya terkait ini, ini pindah kemarin udah mengurus kepindahannya begitu. Sehingga kalau memang dipastikan mereka walaupun pada saat didatangi belum berada di tempat, ya harus pas didatangi tidak ada berada di tempat tapi masih menjadi warga masyarakat di situ, tetap harus didaftar. Tetapi kalau misalkan pas didatangi memang tidak ada, kemudian kalau keluarganya juga ini sudah pindah, Pak RT-nya juga sudah menyatakan pindah, ya memang harus dicoret. Nah, coret itu sebenarnya kita mencoret atau menghilangkan itu juga sudah berdasarkan ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang memang sudah diatur ya terkait dengan ini. Oh, jadi beda ternyata KPU itu ya super sibuk ya, Via. Masyarakat awam kan lihatnya, oh KPU itu ya berarti sibuknya pas hanya ketika event pemilihan maupun pemilu. Selain itu ya mungkin mereka
santai-santai begitu. Ternyata tidak, malah banyak sekali tahapan-tahapan sampai tadi ada harus door to door dan lain sebagainya gitu ya Bu. Ya kalau memang tadi door to door itu pas tahapan ya. Oh, pas tahapan juga. Periode election ya, Yeah. periode election ya. Yeah. Tapi pas kayak post election seperti ini ya, tidak Yeah. ada tahapan. Iya. Jangan dianggap bahwa KPU itu tidak Santai. ada pekerjaan, Mas. Pasti banyak ya Bu ya. Banyak, Oh. termasuk diantaranya pemutakhiran data pemilih Iya. berkelanjutan. Per bulan itu ya Bu. Per Wah. bulan. Maka upaya yang kita lakukan Iya. itu kita lakukan sosialisasi, di antara ini bagian dari Sosialisasi ikhtiar juga. kita ya Mas. Betul, Ya, oke. semoga yang mendengarkan bincang-bincang ngobrol kita Baik. kali ini nanti tergugah untuk ngecek daftar pemilih, apakah saya itu sudah terdaftar tadi Iya. dengan ngecek di Ngecek Lindungi Hakmu, Lindungi Hakmu, ya. betul. Nanti kalau belum terdaftar Iya. bisa datang ke KPU Mas. Langsung Atau- bisa, Bu? Langsung ke KPU bisa? Oke. Ya langsung bisa Mas. Nah, atau Mas ini juga KPU juga tadi harus kekinian ya, Kekinian. bisa memberikan masukan atau lapor melalui online Mas. Ya, bisa dicek di webnya KPU ya. Itu webnya ada KPU form- ada link ya, linknya adalah bit.ly formulir data berkelanjutan. Oh, nanti iya, bisa kayak diklik form. di situ. Nanti Jadi silahkan memasukkan identitas. Iya. Nanti akan secara otomatis itu akan Rekap ke email. ya, kita akan masukkan baik itu pemilih yang meninggal, pindah harus dicoret ya, Iya. ataupun pemilih baru, ataupun pemilih yang ubah status. Misalkan Ubah status. Mas Haki dulu waktu pemilihan bupati dan wakil bupati Demak 2020 Oke. masih B, statusnya itu B. belum kawin. Iya, Bu. Karena masih single ya. Kemudian sekarang ini sudah dapat calon dan sudah Iya. menikah, statusnya kan nggak B lagi Mas. Kalau Mas Haki sukanya mesti yang BB terus ya kan. Tahu saja Makanya juga. ini statusnya sudah harusnya kawin ya Iya. Kak. Nah, Makanya terus. berubah. Dulu di DPT-nya itu B, sekarang K. Silahkan dilaporkan, nanti kita akan ubah Tapi mohon status. maaf beda, apakah hal seperti itu juga urgen gitu Bu? Maksudnya perubahan dari B ke K itu juga penting Bu? Kayak Ya, gitu. karena begini Mas, KPU tuh dalam melaksanakan daftar pemilih itu ada prinsip-prinsip yang harus dipedomani. Ada kode etiknya ya, Bu, ya? ada Betul. prinsip, salah satunya itu adalah akurat dan mutakhir. Oh iya, betul. Mutakhir itu harus bisa menyajikan informasi terkini. Misalkan statusnya dulu B, sekarang K, ya dirubah. Loh, nanti pada saat pemilu 2024 statusnya berubah jadi P itu pernah kawin karena Oh, iya. status keputusan pengadilan Iya. diputuskan jadi janda atau duda. Iya, Ya harus diubah. Diubah. Karena harus bisa menyajikan data yang paling mutakhir, paling Update gitu ya, update paling begitu. update. Ya. Oh, Dan harus akurat, harus benar sesuai dengan keterangan yang ada, sesuai Ya. dengan fakta yang ada. Sesuai dengan slogan kita juga Bu, aktual, akurat, berkarakter. Sip, Iya. mantap. Tuh, saya lanjutkan tadi ya Mas. Iya. Setelah Iya. tadi terkait dengan tahapan-tahapan DPT, kemudian kita juga ada pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Dan data itu setiap bulan kita umumkan di web KPU Kabupaten Demak, silakan dikunjungi iya. supaya tadi kita mengajak kepada masyarakat untuk memang nantinya bisa terdaftar menjadi daftar pemilih dan menggunakan hak pilihnya. Dan kalau kali ini kita pemilih pemula, Iya. maka pemilih yang antusiasnya tinggi ini saya harapkan nanti juga punya kesadaran ya untuk mendaftarkan diri. Karena ini saya lihat ini kalau jumlah peserta didik di SMA 1 Negeri Demak ini ada 1000 ya Mas ya. 1.200-an Bu. 1.200 Tapi ya. kemungkinan besar yang sudah punya KTP atau 17 tahun kan kelas 2 ya Bu ya, kelas 2, kelas 3. 17 tahunnya tahun ini. Tahun biasanya kan ya kalau yang usia 17 Ya. tahun kan kelas Tahun 2, ini. Tahun ini. Tapi tahun 2024 Oh iya, yang mahasiswa. kelas 10, 11, 12 bahkan calon-calon Yang masih peserta SMP. didiknya yang masih SMP. Oh iya. Ya, ini juga Terkait. nanti akan potensial menjadi pemilih pemulanya, ya kan, pemilih betul. barunya. Nah, ini memang harus mereka mengetahui mekanisme perlindungan hak pilih yang dilakukan oleh KPU dalam rangka mewujudkan ya
pemilu yang demokratis salah satunya dengan daftar pemilih yang berkualitas. Oke. Ya, terakhir nih Bu Ida, ada pesan enggak terutama untuk pemilih pemula, terutama lagi untuk yang masih pelajar, bagaimana cara menggunakan hak pilih secara bijaksana ketika eventnya nanti mereka debut untuk memilih, gitu Bu. Oke. Terima kasih. Jadi memang saat ini kita sedang mendapatkan tantangan ya dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan ya. Di antaranya adalah terkait dengan hoax ya. Hoax itu kemudian terkait dengan termasuk golongan putih tersebut ya, yang tidak mau menggunakan hak pilih ya. Ini kemudian dengan ujaran kebencian dan seterusnya, yang itu adalah sangat mengganggu terkait dengan pelaksanaan pemilu atau pemilihan ya di tahun-tahun sebelumnya. Maka saya mengajak kepada pemilih pemula ini ya, jadilah Anda menjadi pemilih yang tadi kritis, yang cerdas, pemilih yang berintegritas. Ya, karena apa? Nasib daripada bangsa dan negara ini terkait dengan baik buruknya ya, itu carut marut dan baiknya itu adalah kepada pemilih itu sendiri. Kalau yang dikatakan Bung Karno itu hadirkan 10 pemuda akan mengguncangkan dunia. Maka kalau di SMA 1 Demak ada 1.200 pemuda, pasti dunia akan semakin tidak hanya bergoncang. Bergoncang-goncang. Iya. Nah, pemilih kritis, pemilih cerdas ini adalah akan menjadi kunci terkait dengan pelaksanaan demokrasi yang ada di Indonesia ini, yaitu dengan pelaksanaan daripada pemilu dan pemilihan di Indonesia. Closing yang sangat mantap Bu Hidayah ya. Jadi itu kritis, cerdas, berintegritas menjadi kunci Anda para pemilih pemula menentukan masa depan bangsa ya. Sekian, terima kasih kepada Bu Hidayah dan juga rekan-rekan dari KPU Kabupaten Demak telah hadir di sini. Nah, untuk pemirsa podcast Semansade, nantikan segmen-segmen selanjutnya dengan bahasan-bahasan dan ngobrol seru yang menarik lainnya. Akhirul kalam, saya Bahyaki Aditya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.